Halo Sobat Anime, ketemu lagi dengan Gogo Anime. Jangan lupa untuk follow. Pada chapter 108 ini, setelah kemenangan di Pulau Jeju, Jinwoo menghadiri pemakaman teman temanya yang tewas di medan pertempuran. Di situ Jinwoo bertemu dengan Hunter Cha. Jinwoo bisa tahu bahwa dia benar-benar peduli pada rekan-rekannya. Secara kebetulan, saat hendak meletakkan bunga di depan potret pemakaman Hunter Min, Jinwoo melihat Haein di kejauhan. Wajahnya pucat saat mereka bertatapan. Sepertinya semua orang berkumpul. Haein dikelilingi oleh para pemburu lain dari tim penyerang Korea, yang semuanya mengangguk ke arah Jinwoo, tetapi Haein tampak tidak yakin bagaimana harus bersikap di hadapannya. Setelah berdoa untuk Hunter Min, Jinwoo menoleh dan melihat seseorang yang dikenalnya mendekatinya. Hunter Sung, suara berat itu milik Presiden Go. Tuan, senang melihat Anda di sini. Saya sudah lama ingin menghubungi Anda. Benarkah? Jelaslah mengapa asosiasi itu memanggil seorang Hunter. Jinwoo menaruh harapannya, berpikir bahwa ia mungkin memiliki kesempatan untuk naik level, tetapi Presiden Go sayangnya menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Bukan itu. Oh, begitu. Petik 2 titik. Sungguh mengecewakan. Jinwoo mengerucutkan bibirnya karena kecewa. Aku ingin waktumu sebentar. Tidak apa-apa. Jinwoo setuju, karena itu sesuai dengan rencananya. Aku punya urusan yang harus diurus di asosiasi, jadi mengapa kita tidak bicara di sana? Kau punya urusan di asosiasi. Urusan apa? Aku butuh lisensi ketua serikat. Kebingungan di wajah Presiden Go terlihat jelas. Mengapa kau butuh lisensi ketua serikat jika kau punya lisensi pemburu peringkat S? Bisakah pemburu peringkat S memulai guild tanpa lisensi ketua guild? Presiden Go berkata, benar sekali. Kemudian Presiden Go tersenyum ramah. Jika Anda ingin membentuk guild, silakan hubungi asosiasi. Kami akan mengurus sisanya. Setelah obrolan tersebut, Jinwoo pulang. Dalam perjalanan hendak pulang, Jinwoo dihadang oleh Adam White, agen senior pusat komando Hunter Amerika. Apa yang diinginkan agen elit dari organisasi paling berkuasa di Amerika Serikat terhadap Jinwoo? Pastinya ada satu alasan bagi mereka untuk mendekati Jinwoo. Ketika Jinwoo mendongak dari kartu itu, Adam memperkenalkan dirinya dengan suara yang jelas. Panggil saja aku Adam, Hunter Sung. Adam White. Jinwoo mengalihkan pandangannya ke pemuda Amerika yang telah mengungkapkan dirinya sebagai karyawan pusat komando Hunter Amerika. Jinwoo tahu mereka tertarik dengannya dari sorot mata Adam. Amerika Serikat dikenal luas karena memikat para pemburu dari seluruh dunia dengan kekuatan finansial mereka yang luar biasa. Jadi Jinwoo sepenuhnya mengira Adam akan mengundangnya ke negaranya. Namun, apa yang dikatakan Adam selanjutnya sama sekali tidak terduga. Saya punya beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Informasi, itu jenis informasi yang hanya bisa kami, Pusat Komando Pemburu, berikan. Jinwoo bertanya-tanya mengapa pria ini ingin mengungkapkan data rahasia kepada orang asing yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mengapa memberi saya informasi penting seperti itu? Adam tersenyum mendengar pertanyaan Jinwoo. Jika menyangkut orang-orang istimewa tertentu, ada manfaat yang bisa kita peroleh bahkan dalam tindakan sederhana seperti memberikan informasi. Orang-orang istimewa. Jadi Jinwoo sekarang adalah salah satu dari orang-orang istimewa itu. Kemudian Jinwoo hendak masuk ke mobil van. Saat Jinwoo hendak masuk ke dalam mobil van, Adam berteriak putus asa. Tunggu dulu, Jinwoo meliriknya sekilas, jadi dia terus berbicara untuk menarik perhatian Jinwoo selama yang dia bisa. Peningkat kemampuan, Adam menjelaskan dengan pasrah. Pernahkah kau mendengar tentang makhluk yang telah terbangun yang dapat meningkatkan kemampuan makhluk yang telah terbangun lainnya? Kemudian Jinwoo setuju untuk ikut dengan Adam, kemudian merek pergi dengan mobil sedan mewah.
Sedan hitam itu berhenti di depan sebuah hotel mewah yang terkenal. Kita di sini. Jinwo menyadari bahwa ini adalah hotel yang sama dengan yang tertulis di catatan yang diterimanya sebelumnya. Jinwo mengikuti agen itu ke ruangan tempat asisten direktur menunggunya. Michael Connor tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya begitu dia mengenali pria Asia di belakang bawahannya. Michael menawarkan jabat tangan kepada Jinwo dengan senyum cerah di wajahnya. Saya Michael Connor, asisten direktur pusat Komando Hunter. Jinwo menyambut uluran tangan itu. Saya Hunter Jinwo Sung. Setelah perkenalan singkat, Jinwo dan Michael duduk di sisi meja yang berseberangan. Adam tetap berdiri di samping bosnya. Semua yang dikatakan Michael sampai saat ini sudah biasa saja. Namun, yang benar-benar diinginkan Jinwo adalah informasi lebih lanjut tentang makhluk yang telah bangkit kembali yang dikenal sebagai Upgrader. Adam tersentak dan mengalihkan pandangan saat tatapan Jinwo tertuju padanya. Jinwo kembali menatap Michael. Aku datang ke sini karena agen White mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan beberapa informasi. Michael tertawa terbahak-bahak. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang telah kukatakan kepadamu sejauh ini. Bagaimana bisa, jika kau menjadi warga negara Amerika, Upgrader kami dapat meningkatkan kemampuanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Upgrader, itu tampaknya adalah kekuatan literal dari makhluk yang telah bangkit ini. Meskipun dia telah mendengarnya dari dua orang sekarang, Jinwo masih belum dapat sepenuhnya mempercayai apa yang mereka katakan. Tak begitu lama seorang wanita datang. Dua agen mengantar seorang wanita Afrika Amerika setengah baya ke dalam ruangan. Jinwo menyipitkan mata melihat energi aneh yang keluar darinya. Auranya jelas berbeda dari makhluk yang baru saja terbangun. Saat wanita itu mencapai meja, salah satu agen menarik kursi untuknya. Dia perlahan duduk di tepi kursi, langsung mengenali Jinwo. Kaulah pria dalam rekaman itu. Nyonya Selner sudah diberi pengarahan tentang Jinwo, jadi Michael hanya perlu memperkenalkan mereka. Ini Nyonya Norma Selner. Dia satu-satunya makhluk yang baru saja terbangun di seluruh dunia yang dapat membantu makhluk yang baru saja terbangun melampaui batas kekuatan mereka. Ini adalah Nyonya Norma Selner. Dia adalah satu-satunya makhluk yang terbangun di seluruh dunia yang dapat membantu makhluk yang telah terbangun melampaui batas kekuatan mereka yang telah ditetapkan. Nyonya Selner mengangguk pada Jinwo, dan dia membalas sapaannya. Nyonya Selner, tolong beri Hunter Sung penjelasan singkat tentang kemampuan Anda. Senyuman main-main muncul di wajahnya saat dia melihat kecurigaan di mata Jinwo. Aku sering melihat tatapan itu. Dia mencondongkan tubuh ke depan untuk berbisik padanya. Tetapi begitu aku mencicipinya, mereka semua akhirnya menempel padaku dengan cukup cepat. Nyonya Selner, dia menepis kerutan dahi Michael sambil tertawa. Aku tahu dia orang penting, Tuan Connor. Norma tersenyum saat dia melanjutkan penjelasannya dengan mantap. Seperti yang kau tahu, Hunter Sung, semua makhluk yang telah terbangun memiliki batas kekuatan yang tidak dapat mereka lewati. Itulah sebabnya jajaran makhluk yang telah terbangun tidak pernah berubah kecuali mereka mengalami kebangkitan kembali. Setiap pemburu tahu fakta dasar ini. Nyonya Selner, apakah itu berarti Anda bisa? Bahkan sebelum Jinwo menyelesaikan kalimatnya, Norma menjawabnya dengan gembira seperti anak kecil yang mengambil stroberi yang telah disimpannya untuk terakhir kalinya dari atas kue. Benar sekali, mata Jinwo membelalak. Saya bisa membuat mereka meningkatkan batas mereka dalam 3 tahap. Saya tidak tahu, apakah harus menyebutnya kebangkitan paksa atau sekadar meningkatkan kekuatan mereka. Norma merasa terganggu dengan perhatian Jinwo, dan itulah sebabnya dia bergabung dengan pusat komando pemburu setelah banyak pertimbangan. Dia ingin dapat menggunakan kekuatannya dengan aman. Kami memastikan bahwa Nyonya Selner aman dan mendapat kompensasi yang baik, dan sebagai gantinya,
dia meningkatkan kemampuan pemburu pilihan kami. Kami telah menjalin hubungan simbiosis ini selama beberapa waktu sekarang. Dengan itu, Michael mengakhiri penjelasannya. Sudah waktunya untuk mulai bekerja. Kemampuan Nyonya Selner adalah hadiah yang bisa kami berikan kepadamu, Hunter Sung. Hadiah? Katamu, apa yang bisa menjadi hadiah yang lebih baik untuk seorang pemburu? Jika kamu menjadi pemburu untuk Amerika Serikat, kamu akan berada di barisan terdepan Nyonya Selner. Ditambah lagi, kami akan bertindak sebagai perantara bagi serikat pilihanmu untuk memastikan kamu mendapatkan kesepakatan terbaik. Ini adalah tawaran yang terlalu bagus untuk dilewatkan oleh pemburu manapun. Jinwo sekarang mengerti mengapa Dong Su-hwan telah membuat pilihan berani untuk pindah ke Amerika Serikat meskipun semua kritik telah diterimanya dari sesama orang Korea. Jumlah besar uang yang ditawarkan Amerika kepadanya telah menjadi pengalihan perhatian dari alasan sebenarnya untuk membelot. Pemburu rata-rata akan kehilangan akal sehat mereka karena ini, jadi bayangkan pemburu terkuat yang diberitahu bahwa mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka. Siapa yang bisa mengatakan tidak untuk itu? Namun, bisakah Anda membuktikan bahwa Nyonya Selner benar-benar memiliki kekuatan seperti ini? Tidak ada bukti untuk klaim mereka. Norma ikut campur dalam percakapan. Tidak perlu terburu-buru. Aku di sini untuk membiarkan Anda mencobanya terlebih dahulu. Jinwo akhirnya menyadari arti sebenarnya di balik kata-katanya sebelumnya. Norma dengan ringan memegang pergelangan tangan Jinwo. Ketika Jinwo menatapnya, dia memberi isyarat dengan senyum ramah agar dia mendekat. Tolong tatap mataku dalam-dalam. Itu langkah pertama. Apakah klaimnya nyata? Jinwo memutuskan untuk mengikuti petunjuk Norma untuk memastikan maksud mereka. Jinwo mengulurkan tangan ke Norma, kemudian Norma melihat ke masa depan Norma. Namun apa yang terjadi di luar dugaan? Teriakan kali ini datang dari sumber yang tak terduga. Ah, Norma, yang telah menatap mata Jinwo, jatuh dari kursinya, berteriak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Kedua agen yang menjaganya segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Jinwo. Berhenti, apa kau gila? Michael berteriak melihat kecerobohan para agen itu. Dia melompat berdiri dan mendorong senjata mereka ke bawah, membentak mereka. Apa kalian tahu siapa ini? Turunkan senjata kalian. Tapi Nyonya Selner adalah dasar bodoh. Jika kalian khawatir tentang dia, urus dia dulu. Maaf, Tuan. Para agen itu segera menyimpan senjata mereka dan bergegas membantu wanita yang gemetar di lantai. Wajahnya menjadi pucat pasi. Michael membungkuk dalam-dalam kepada Jinwo. Maafkan aku, Hunter Sung. Apa yang baru saja dilakukan agen kami sangat kasar. Postur tubuhnya yang santai sudah tidak ada lagi. Getaran dalam suaranya menunjukkan betapa terkejutnya dia. Akhirnya dengan wajah yang ketakutan Madam Selner keluar dari ruangan tersebut dan Jinwo meninggalkan tempat tersebut. Akan kita lanjutkan kembali ke chapter 110 dengan petualangan Jinwo masuk ke gerbang Dugeon, Red Gate.